إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعث الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين وبعد يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kekuatan dan kesehatan. Hari ini kita masih mendapat peluang untuk meningkatkan amal ibadah kita secara sempurna. Mudah-mudahan kelak kita akan tergolong kepada insan kamil di hari akhirat kelak. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menitipkan kepada kita Al-Quran dan Sunnahnya untuk kita amalkan secara utuh menjadi pedoman hidup kita menuju ridha Allah dunia dan akhirat. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Ada dua jenis hewan yang sering kita anggap mengganggu karena mereka hidup di lingkungan rumah. Namun dua hewan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahkan menjadi nama surah. Yang pertama adalah semut, namlun atau namlatun. Surah An-Namlah, An-Namlu kita dapatkan dalam Al-Quran dalam surah yang ke-27. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa Allah menciptakan dan mengabadikan nama semut dalam Al-Quran? Kita bisa mengambil beberapa poin yang bisa kita jadikan tolok ukur dalam hidup kita. Karena dalam kehidupan seekor semut, ada yang kita bisa ambil contoh, dan ada juga yang tidak bisa kita ambil contoh. Merusak. Dalam Al-Quran hanya 3 kali disebutkan oleh Allah dalam surah An-Naml itu. Justru dalam satu ayat. Dalam satu ayat sekaligus disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, hatta iza atau ala wadin namli qalat namratun ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum. Ayat yang ke-18. Sekaligus dalam satu ayat tuntas nama namlun dan namlatun. Dalam tafsir Departemen Agama menyebut namlatun itu raja, tetapi dia muannas. Oleh karena itu sebagian ahli tafsir mengatakan bukan raja tetapi ratu. Nah, ini peristiwa Nabi Sulaiman di mana pada saat akan datang pasukan Sulaiman, jaraknya cukup jauh, berkilometer jauhnya, belum sampai, belum dekat. Maklum, semut berjalannya sedikit demi sedikit, pelan, tidak bisa lari. Namun dari jarak jauh semut bisa mendapatkan informasi bahwa
akan ada pasukan Sulaiman yang akan melalui Wadi Namli, lembah semut. Nah, kalau kita lihat sekarang di Syria, kekuatan pendengaran semut cukup tinggi karena memiliki kemampuan komunikasi yang cukup tinggi. Memiliki sampai 500 juta sistem saraf. Ternyata di kepalanya ada benda-benda yang diciptakan oleh Allah untuk mengenali. Apa yang dikenali? Sinyal kimia dan visual. Cukup jauh. Lebih tajam pendengarannya daripada manusia yang hanya dekat. Jadi pun kita menggunakan pembesar suara. Paling 1 kilometer kedengaran. Tapi berkilo-kilometer semut bisa mendengar apa yang akan terjadi. An-Namlu adalah digunakan untuk mufrad, tetapi sekaligus bisa digunakan untuk plural, jamak. Tapi namlatun satu. Maka di situ disebutkan qalat namlatun. Berarti yang mengucapkan raja, tapi sesungguhnya ratu. Berarti rata-rata semut dipimpin oleh ratu, wanita, perempuan, bukan laki-laki. Ayyuhan namlu. Nah, an-namlu meskipun dalam konteksnya mufrad, tetapi digunakan untuk jamak. Sama dengan kalimat insan. Wal asri innal insana. Satu, tapi untuk semua. Maka oleh karena itu, semut cepat-cepat memberikan aba-aba bahwa sebentar lagi akan ada pasukan Sulaiman. Masuk. Udkhulu masakinakum. Masuk ke asrama semua. Maskan, kan asrama. Asrama mereka rata-rata bawah tanah. Bayangkan, kalau kita punya rumah, di mana letak semut, rata-rata di bawah. Bisa dia bolongi, ya keramik yang kita buat, ya di bawah tanah mereka bisa membentuk satu lingkungan asrama yang cukup besar dan permanen. Apa yang bisa kita ambil dari seekor semut dan kumpulan semut? Mereka memiliki daya kekompakan yang cukup luar biasa. Mereka tidak suka hidup sendiri-sendiri. Tidak suka. Maka mereka selalu membuat satu tempat, tetapi ribuan bahkan puluhan ribu semut bisa berkumpul. Apa amalan semut? Mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Makanan sebanyak-banyaknya. Dia bisa mengangkat melebihi dari tubuhnya barang-barang yang akan disimpan, tapi hanya makanan. Dimakan, tidak dimakan, tidak peduli, yang penting kumpulkan. Ini sifat hidup dari semut. Sementara semut tidak lebih dari setahun hidupnya, tapi bisa dikumpul makanan melebihi dari bertahun-tahun. Sampai membusuk makanan yang dia buat dan cari lagi. Ditumpuk. Ternyata semut memiliki insting, memiliki daya, memiliki kekuatan untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya meskipun tidak dimakan. Kalau tadi kita lihat bahwa perlu kita tiru bagaimana semut dalam satu grup mereka sangat kompak. Maka dalam kehidupan kita sebagai manusia juga dianjurkan berjamaah, berkelompok, bersatu, satu kekuatan. Tapi satu yang tidak bisa kita ikut gaya semut adalah mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya, tetapi tidak digunakan untuk bersama. Kalau kita sebagai manusia, ini namanya melakukan atau menghimpun makanan, lalu kemudian untuk kepentingan sendiri-sendiri. Tak perlu dengan orang lain. Tidak perlu membantu orang lain, tapi menghimpun makanan, menghimpun sembako agar bisa dijadikan sebagai tolok ukur hidup untuk hidup selama-lamanya sehingga orang lain tidak dipedulikan. Ini yang tidak bisa kita tiru dari seekor semut. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua,
yang bisa dan terus mengganggu lingkungan kita, rumah, yaitu Al-Ankabut, laba-laba. Ini surah yang ke-29, surah Makkiyah. Sama tadi dengan surah An-Naml, surah Makkiyah. Al-Ankabut, dia menciptakan sarang rumah. Lembut, tetapi bisa menyebab orang banyak. Melindungi, tapi sesungguhnya untuk menjebak yang lain. Sampai jantan-jantannya saja dijebak. Telurnya sendiri juga dijebak. Itulah fungsi dari rumah laba-laba. Sebenarnya ini hanya sindiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran kepada orang-orang yang menjadikan Tuhan yang di luar Tuhan yang sesungguhnya. Ini dikiaskan kepada orang-orang penyembah berhala. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan, rapuh, tak bisa berbuat apa-apa. Ini sindiran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhadzat baitan wa inna ahwanal buyut la baitul ankabut. Nah, ini permisalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang yang mengangkat, menjadikan Tuhan selain Allah, kamasalil al-ankabut, seperti laba-laba yang mengambil dan menciptakan, membuat rumah. Wa inna ahwanal buyut, rumah yang paling rapuh di bumi ini adalah rumahnya al-ankabut. Nah, ini sindirannya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran melalui lisan Rasulullah SAW bahwa apa yang dilakukan oleh orang musyrik adalah salah besar. Apa yang dilakukan oleh orang kafir pada waktu adalah tidak dapat ditolerir karena mereka menuhankan di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal al-ankabut itu tadi dia menciptakan rumah, namun rumahnya dibuatnya untuk menjebak. Rumahnya dibuat untuk mencari makan. Tidak perlu dia mencari kemana-mana kayak semut tadi. Dia cukup dia di tempat, maka makanan pun akan muncul. Terjebak dalam sarang al-ankabut. Maka apa yang dapat kita ambil dari sini sebagai hikmahnya, tidak bisa kita tiru gaya al-ankabut. Karena kalau prinsip kita, ketika kita bangun dari tidur, kita berpikir apa yang dapat saya makan hari ini. Tetapi kalau gaya al-ankabut akan berpikir siapa yang saya makan hari ini. Begitulah gaya style life daripada al-ankabut. Dan ini tidak bisa kita contoh. Kaum muslimin rahimakumullah. Dua nama surah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, An-Namlu wal Ankabut, ternyata kita diberi pengajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam kehidupan seekor semut, dalam kehidupan seekor laba-laba, ada hikmahnya dalam kehidupan umat manusia. Kita tidak memerlukan dan tidak memelihara semut. Tidak kita memerlukan al-ankabut. Untuk apa kita memeliharanya? Bahkan mengganggu rumah. Setiap tahun atau mungkin setiap bulan kita harus menghapus laba-laba yang mengelilingi rumah kita, mengganggu pemandangan. Pada akhirnya kita melihat bahwa al-ankabut, cara hidupnya adalah sederhana, tetapi cara makannya luar biasa dengan cara menjebak orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita bekal dengan gaya hidup semut. Ada yang kita ambil hikmahnya, ada yang kita ambil manfaatnya. Sebaliknya ada yang tidak bisa kita ambil manfaatnya. Begitu juga al-ankabut, ada hikmah yang ada di dalamnya. Bahwa semua binatang, semua jenis hewan yang diciptakan oleh Allah dan dicerminkan di dalam Al-Quran, semuanya adalah untuk kepentingan manusia. Bahkan hewan-hewan yang haram sekaligus ada manfaatnya untuk manusia. Tidak semua. Kenapa kita bisa berbicara untuk apa Allah mengharamkan binatang kalau tidak bisa dimakan? Allah menciptakan, tapi kemudian dilarang. Ternyata hikmahnya ada pelajaran, ada ta'aliman di dalamnya.
agar manusia dapat mengambil ibrah. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ada pengajaran dalam Al-Quran, itulah maka Al-Quran menjadi mukjizat terbesar. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sangat kuat. Tidak bisa berubah, nggak bisa disempurnakan lagi, tak bisa lagi dikurangi. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak ada satu pun yang bisa berani menyatakan Al-Quran bisa diubah. Walaupun banyak orang yang juga bisa berusaha untuk mengubah Al-Quran. Sampai W.M. Mood mengatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya. W.M. Mood adalah seorang Yahudi, tapi dia orang orientalis, tidak punya agama sesungguhnya, tapi menamakan dirinya adalah Yahudi. Dia mengatakan hanya satu kitab suci di dunia ini, kitab Yahudi, yang Taurat sudah tidak murni lagi, sudah palsu. Injil pun sudah termasuk palsu. Satu-satunya yang bisa menjadi kitab suci dan suci itu adalah Al-Quran. Pada akhirnya ketika ia menulis Introduction of Islam, apa dia katakan? Tinggal selangkah lagi saya beriman. Tetapi pada akhirnya W.M. Mood sampai akhir hidupnya tidak pernah beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk belajar banyak-banyak dalam Al-Qur'an ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat innahu was samiul alim.